Gedabrus bersama Urip Bonus Channel. UB Channel, enteng berisi, jaga Dulur, ketemu lagi bersama Wong Telu. Wong Telu gini loh. Wong Telu kira ada hubungannya karo sing wingi lho ya. Oke. Bersama orang Wong Telu dengan Om Kang Ito. Kang Haji. Kurang banter suaramu. Kang Haji. Dan bersama aku tentunya. Kita ngobrol sing apa ya, Bo? Karena yang ngetren saat ini. Situasi politik saat ini. Pasca penghitungan pemilu. Ya anu aja pemilu. Pasca pemilu ngono ya. Jadi nanti anu ya. Pemilu jadi akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, memang sejak penghitungan suara sampai sekarang terjadi konflik baik di tingkat bawah maupun tingkat atas. Baik akademisi, baik grassroots, semuanya sudah bertanya-tanya. Sing bener sing di, semuanya bertanya-tanya. Yuk kita ngobrol. Nah, untuk menguak yang bener yang mana itu, apakah yang sekarang sedang bergulir hak angket itu apa bener kira-kira? Kalau menurut saya hak angket itu boleh-boleh saja, itu hak rakyat, hak kita. Namun hak angket itu tidak bisa memutuskan keputusan KPU. Itu jadi pakar parpol, jadi Profesor Yusril Mahendra. Tapi begini, kaitannya dengan apa wacana hak angket. Hak angket itu kan hak bertanya bagi apa namanya anggota dewan, mempertanyakan kinerja terkait dengan pemilu ini yang terhadap presiden. Gitu. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu efeknya itu ada berefek ya. Tapi itu nanti durasinya panjang sekali karena ya, butuh memanggil JKP, terutama dipanggil presiden dulu. Presiden dipanggil oleh DPR, setelah itu ditanyai bagaimana apa terjadinya pemilu kok semrawut seperti ini. Akhirnya secara otomatis Jokowi presiden hari ini mengajak KPU. Akan tetapi hari ini kalau menurut saya yang paling efektif itu tidak hak angket, akan tetapi justru dewan membentuk pansus, itu yang mengerikan. Ya pansus, pansus. Komisi aja sudah bisa itu. Iya, pansus untuk menginvestigasi terkait carut marutnya pemilu 2024. Nah, saya saat ini seperti itu. Ya. Menurutmu Kang itu, pemilu ki jane runut ora menurutmu? Kalau menurut saya itu memang ada ya apa ini pandangan loh seorang jurnalis loh ya. Jurnalis ya. Iya pandangannya Wong Telu ya. Iya artinya dirimu kan jurnalis. Mantan ya. Kalau dilihat dari bawah, ini dari bawah. Memang kecurangan itu memang rekayasa itu mulai dari bawah pemilih. Contoh seorang caleg, seorang tim sukses. Itu sebelum ke PPS, PPK atau KPU, warga ini yang digarap. Ini nyata ya. Untuk mendapatkan suara, mereka rela mengeluarkan uang sebanyak apapun untuk mengondisikan agar memilih saya misalnya. Nah, itu yang sebenarnya bicara soal ini beliau. Soalnya caleg memang sekarang belum jadi, nanti kemungkinan jadi. Tapi gini, sebelum tadi biar nggak terputus. Hak angket
itu bisa terjadi bila mana ada 25 orang anggota dewan dari fraksi berbeda itu bertanda tangan. Kalau misalkan komposisi sekarang ini salah satu atau salah dua tidak mau tanda tangan, otomatis hak angket batal. Kabur, hilang. Baik, sampean menilai bahwa pemilu ini carut marut dan ruwet dari awal ya. Sebetulnya dari awal kan tingkat grassroots itu. Dari aturan konstitusi aja. Sebetulnya ke pemilu ini kan sudah dari awal sudah ruwet. Dari adanya penguasa itu nabrak nuwun sewu. MK nih. Iya no MK no. Dari MK sudah mulai. Jadi bangunan dinasti itu dimulai sejak itu. Dinasti ini akan menjadi efeknya ke bawah seperti ini. Inilah efek dari dinasti. Mergo apa? MK jadi ditabrak. Lainnya ditawabrai. Lang Mahkamah Konstitusi aja ditabrak, apalagi yang lain. Kan gampang. Jadi keruwetan itu diawali sejak awal saja nih ya nun sewu. Penguasa kita tuh jadi jempolan tuh selama 2 kali periode. Jempolan tuh. Ngakoni prawe. Gak jogo leh. Gak ketahuan temen lho. Saiki siapapun bahkan jangankan Indonesia, dunia pun mengakui bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya tingkat elektabilitasnya tuh 80%. Itu ya terlepas dari itu dibuat atau natural ya. Tapi yang jelasnya dibuat itu artinya. Penguasa kan karena milih tuh. Awakmu kudu menang aku sekian persen. Itu kan gampang waktu penguasa. Lek gak manut tak pecat tuh ya. Iya. Gampangane kan ngono. Itu kan proses untuk apa ya? Untuk elektabilitas itu. Elektoral itu. Itu terlepas dari rekayasa atau apa, yang jelas untuk fakta hukumnya dia itu memang bagus. Karena meskipun lewatnya dari rekayasa ya. Contoh ya, meskipun rekayasa MK nyatanya kan ya sah. Iya. Ketika daftar, iya. Nah, meskipun efeknya seperti ini, dari dimulai dari tingkat atas para akademisi kampus-kampus terkenal sudah mulai protes dengan adanya menilai bahwa nun sewu Pak Jokowi sudah membelokkan demokrasi tidak pada koridor yang tepat. Para akademisi sudah mengkritik. Beberapa minggu yang lalu para akademisi saya ikut grassroots bro. Saya ikut contoh coba ngomongin mau. Saya ikut menurut Kang Haji, sampean kan termasuk apa itu praktisi ya, dan ikut meramaikan ini. Pengalaman sampean gimana? Apakah memang apa yang saya ceritakan untuk mencapai tujuan itu rekayasa dari bawah itu benar? Oh ya benar. Karena begini. Sekarang itu sebenarnya kalau kita menyalahkan calegnya sendiri, pokoknya caleg capresnya sendiri itu juga tidak bisa, karena hari ini kita salah ket awal, salah sejak awal. Startnya sudah salah, karena begini, sejak pemilu langsung oleh rakyat ini digulirkan, ini orang kan duit itu seakan-akan kan harus menjadi hal yang penting, karena warga sendiri warga sendiri nggak ada uang tidak mau. Satu contoh gitu, saya sendiri itu ketika saya ini kan memang sejak awal niat saya itu saya pengen mencoba jadi caleg itu istilahnya garis lurus. garis lurus bro. Jane kuno tapi ben ngomong terus ya tak. Garis lurus itu artinya apa? Saya mencoba tidak menggunakan money politik. Saya tidak praktek manipulasi. Sehingga saya mencoba mengawali karir untuk mencari suara ini dari bawah, dari teman. Mungkin itu dan tidak pernah mengeluarkan uang. Saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Itu kan fatsun ya. Saya selesaikan dulu Bung. Sabar Bung. Nah, ketika ya banyak liku-liku ketika ketemu ada teman, ketika saya WA mohon dukungan dan suaranya jariah suara kalau saya istilahkan. Itu ada yang tanya, iki petongnya piye? Itu lewat WA. Berarti kan tetap menggunakan money politik. Terus akhirnya ada lagi yang langsung. Lah iki enek duit pura Mas. Wah, aku gak duit. Saya mencoba mengajari masyarakat untuk menjadi yang terhormat. Karena apa? Kalau ya nyun saya bahasa ekstrimnya begini, seorang pelacur gitu.
itu Contoh silan iku gene ta? Enek gak apa-apa. Ya, wis, ya, tak. apa-apa. Gusture yang ngono kok gak apa-apa. Ya. Seorang pelacur melayani Bung Karno, mau Ding. dibeli itu kan minimal sekarang ini kan 200.000. Lino. Kan Terus, ini ya. informasi dari Contoh. teman. Ya, ya. Contoh. Nah sekarang ini suara kita, suara rakyat itu dihargai 100.000 untuk 5 tahun, padahal pelacur 200.000 1 jam. Contoh ini. Itu kan betapa tidak terhormatnya kita sebenarnya. Tapi kan sejak awal salahnya sejak Ya, awal. toh itu. nyatanya sampean yang berniat menjadi seorang garis lurus kalah. Kalah Total. sama total, kalah total. kalah dengan money politik. Money politik. Oh, bukan, mereka tidak bilang seperti money politik, enggak. Gak gelem. Dia sodakoh. Karena masyarakat sendiri menganggap lawang awakmu dadi caleg lah anu toh, golek pegawaian toh, mencari kerja toh. Seperti itu. Nah, makanya dia awakmu oleh pekerjaan lah, aku kan yo panggang ini iki ya. Dasarnya Baik. seperti itu, Bang. Ya, Itu iya. contoh. ini contoh. nyata ya. Iya, Nah, apa? saya akan bercerita Sing terkait secara di bawah, jenderal. Nah, di bawah bahwa rekayasa itu sudah ada. maksudnya rekayasa Dewa itu penggelembungan suara gitu. Ya, Saya ngetren loh. bukan- Saya ngetren loh. Bukan soal itu. Nah, Penyelenggara KPPS lah ya merangkap jadi tim sukses. Itu nyata. Nyata dan Dia nyata dan banyak. banyak. hmm. Tapi karena memang tidak bisa dibuktikan, ya terus gimana lagi? Contohnya di suatu kecamatan ya di Kabupaten Kediri, itu tiba-tiba ada seorang ketua KPPS itu bilang bahwa dia juga membagikan, saya nggak usah menyebut caleg atau capres ya, dia membagikan 150 amplop agar orang warganya itu memilih si A atau si B. Itu nyata, padahal dia ketua KPPS. Itu nyata. Nah, kalau ini tidak, misalkan Bawaslu tidak terbongkar, memang nggak bisa karena ini memang rapi. Tapi Iya. terstruktur, Ya. masif dan Ya. terstruktur ya. Ya itu Kembali lagi kita ke pusat sekarang. Iya, ke pusat lagi. Saat ini yang paling ngetren itu jumlah penggelembungan suara. Ini ngetren banget loh. Ya. Biarkan para pakar, para penggede beropini apapun, berretorika apapun, kita bertiga wong telu juga berhak beropini, ya kan? Sesuai undang-undang kita kan Iya. dijamin ada. Kalau Nah, penggelembungan itu menurut estimasi kita kan orang di bawah, terjadinya di tingkat kecamatan, di tingkat apa? KPPS. KPPS. Ya, KPPS, BPS, PPK. Ini terbukti di beberapa tempat penghitungan suara di tingkat PPK dihentikan oleh KPU, ya toh? Nah, ini kabar secara nasional ada sekitar hampir 1000 TPS yang melebihi jumlah kuota suaranya. Padahal menurut Ini bisa mencontohkan yang iya, Ini- menurut ini undang iya. menurut undang-undang pemilu dan PKPU itu kan setiap TPS hanya 300 sekian. suara, 300 suara. Nah, ini kan lebih. Nang Jawa Barat loh. Sak TPS ana sing 800, ana sing 1000, terus piye niki? Kate mengarah pada salah satu nomor. Nggak usah disebut. Nah, Nah, disebut. karena Jadi misalnya A, B, C, sing iki kadang iki menonjol suara gede, ki ora. Nah, ini kan penggelembungan. Ternyata ini penggelembungan ini terkait dengan Sirekap yang saat ini ada di Singapura. Sekarang ditarik ke Indonesia lagi. katanya ditarik ke sini. Nah, ya. saiki biarkan para penggede berretorika, kita wong telu ayo ngobrol saya ganti. Tingkat kecamatan piye, tingkat desa Nyata, ini Ayo. di Kota Kediri Seperti aja. di Kota Kediri ya. Di Nah. Kota Kediri informasi yang saya terima itu ini bocoran loh ya. Bocoran. Bocor halus ya? Halo Mas Bocor halus. Sorry. Ini hanya sekedar lewat saja. Artinya begini, informasi yang saya terima justru di Kota Kediri itu ada di Desa Kaliombo, Kelurahan Kaliombo. Rodor ini lebih krungu. Kaliombo, ini Kaliombo. Ya, yes. Kaliombo itu seharusnya yang suara yang ada di TPS itu maksimal kan 300. Nah, kebetulan ada salah satu calon capres itu perolehannya itu menjadi 1000. Lakui. Wih di Kediri Dan aja. itu sering terjadi nenggone Malang ada, nenggone Kediri ada, pokoknya. Nah itu yang menjadi persoalan. Itu alasan KPU yang real kemarin tuh dalam jumpa pers itu, alasannya penghitungannya Sirekap itu enggak sesuai. Nah, akhirnya dicoba, begitu dihentikan, tambah membengkak lagi. Nggak usah dado. Beliau sendiri ini dari 4
ribu, 7.000, 8.000, turun lagi jadi 6.000. Kok iso piye? Jadi Kok suara bisa? sudah real malah turun ya? Ya malah tuh. Ya, ya, Tapi begini, ini yang saya baca di medsos ya. Ternyata itu begini. Jadi jauh sebelumnya ini si rekap ini sudah didesain ya. Betul. Didesain ya. Desain. Didesain. Ya. Artinya begini. Pokoknya didesain ketika mereka berapapun itu nanti gelembungnya di Salah satu nomor. Gak saya nyebut ya. Di salah satu nomor. Artinya begini. Pokoknya Begitu 1, on. 2, 3 di salah satu calon ini sudah dikunci. Dikunci dan jumlahnya harus 58% dari total suara berapapun yang masuk. Yang masuk di TPS itu ya? Iya, ya di seluruh Indonesia. Jadi ketika itu nanti masuk, pokoknya selama salah satu sing dikunci ini kok belum terpenuhi 50% dari masuk, ini suara masih masuk ke sini terus. Nah, saya kira permasalahannya ini balik ke angket tadi. Kalau misalkan pihak A, B, C merasa ini adalah kecurangan atau ini benar, hak angket pun tidak masalah sebenarnya untuk membuktikan ini benar atau salah. Jadi tidak patut ditolak sebenarnya angket itu. Karena untuk membuktikan apa yang dikatakan Kang Haji ini benar atau tidak. Dan tidak apa yang dikatakan Kang Haji aja, yang ada di seluruh Indonesia ini kan nyata. Hampir 8 kalau di Indonesia kan kita membaca lah ini nyata. Nah, pelaku dan korban. Kesannya aku ya. Artinya sudah pernah saya konfirmasi ke Jakarta itu ternyata pusat dan ternyata jawabannya karena ini Sirekap itu sementara ini suara itu masih acak, gonjang ganjing. Nah, kembali ke hak angket. Hak angket itu yang saya katakan tadi itu haknya hak prerogatif anggota konstitusional DPR, konstitusional DPR untuk mempertanyakan kinerja presiden. Nah, kalau kita mengkalkulasi kondisi saat sekarang, sebenarnya ini saling menunggu. Sebenarnya yang menjadi pandega, mandega ini hak angket itu sebenarnya motornya awalnya kan dari PDI. Ya. Awal PDI disambut oleh koalisi perubahan. Ya. Nah, akhirnya ini dari sikap dari koalisi perubahan ini siap saja. Kita tetap solid ya. Solid. Nah, artinya kalau kita kalkulasi dari anggota dewan yang DPR, jumlah anggota DPR RI yang ada di Senayan itu kalau di hak angket itu gelinding saja kok. Karena apa? Sudah 50% lebih 54% lebih itu 54 itu pro hak angket. Artinya tinggal menggulirkan saja. Itu yang menjadi hari ini yang menjadi ketakutan betul dari pemerintah penguasa adalah ketika itu nanti dibentuk pansus. Ngeri bro pansus itu. Lah, pansus Bulog Gate bisa menjatuhkan seorang Kiai Abdul Rahman Wahid ya tak? Itu terjadinya pansus yang pansus Bulog Gate kan menjatuhkan Presiden Gus Dur. Istilahnya wong telu ya. Pansus pemilu Gate. Halo Pak Dewan monggo ditindaklanjuti. Awak mensupport kebenaran dari demokrasi asli grassroots. Dan kembali lagi ya, aku senang akhirnya nih KPU ini kok kinerjanya kok seperti itu. Sing tanggungnya, saya KPU kan dia pengawas itu, ini Bawaslu. Sing tanggungnya Bawaslu kok gak dipercaya KPU itu piye? Rekomendasi Bawaslu, rekomendasi DKPP, terus gak digabrus ke KPU. Iya. Aku presiden. Zu tak tunjuk sebagai ketua KPU. Zu Panwaslu. Bawaslu. Ya aku pokoknya kudu awakmu tak dadekno kudu ngene iki. Nolak iki pokok hitungan iki kudu pakai iki kudu dadi iki. Panik gak nolak? Itu jawab sih tok nggih, Pak. Lho lah iya itu sebenarnya seperti itu. Iki misalnya Tuhan kowe diantem itu asumsi kita ya, tapi kenyataannya kita nggak tahu. Yang jelas kita orang kecil sebenarnya mendorong angket itu untuk menguak kecurangan itu benar atau tidak, dan semoga aja ini bisa. Sebenarnya yang saya sampaikan ini logis, artinya ya logikanya kan seperti itu. Seandainya saya kuasa, ini saya contohkan ketika saya memperkerjakan seorang
di sawah. Terus nggak sistemnya kudu kepake ya. Iki kudu mbok gawe ngene, iki kudu dhuwure sakmene. Ya ini kita Jadi bayar. bedengan kudu dhuwure sakmene. Ya manut dia, gak manut tak mesti tak anu, tak tagih. Lha iki kurang dhuwur iki kudu dhuwur nek. Seperti bener. itu. Contohnya dari MK. Lah iya. Paman, Ah, man paman, sing guyang Pernah jaran. kita bahas ya total ya itu ini balik lagi ini umpama pewayangan itu apa ya lakon ini dibahas wae ya Besok. golek lakon sing persis nanti Iya. kita dalang. Dan ini kenapa kok kita syuting di sini, bertempat di sini, karena ini mempunyai sejarah yang luar biasa, Sejarah yang prediksi kita adalah tepat. ya di Contoh. sini ya. Kemarin kita membahas bila Pemazulan. mana calon capres nomor 3 gagal bagaimana. Kita waktu itu sudah memastikan Iya. jelas oposisi. Betul. Ya. Seandainya Amin yang jadi kemana ini? 3 ikut Amin. Nah itu toh kemarin kan seperti itu. Nyatanya kan sekarang benar kan Betul. Prabowo yang jadi otomatis 03 PDI Perjuangan jadi oposisi. Oposisi Jatim. Nanti ditambah oleh koalisi perubahan oposisi kuat gitu loh. Nah, itu efeknya begini. Kalau menurut amatan saya ya, menurut feeling saya, feeling politik. Jadi begini, kalau kita sudah berbicara masalah kekuatan ya, kekuatan politik di gedung dewan. Artinya ketika itu nanti seandainya ya kembali ini seandainya 02 ini Pak Prabowo Bersama itu nanti bonus jadi channel. dilantik, ternyata ketika sesuatu berjalan dalam perjalanan Angkat ini. udahlah tidak usah berbicara angket, sesudah angket namanya iya. terpaksa dia jadi umpama. Tapi ketika menjalankan visi misi nenggone pemerintahan juga saya kira tidak semulus apa yang dibayangkan. Karena apa? Contohnya misi apa? Contohnya seperti ini. Makan dan minum gratis. 54% ini kan Bukan oposisi. Ya. Oposisi tidak bisa. Jadi dia kesulitan akan Kesulitan mewujudkan itu. program-programnya. Karena fungsi dewan itu kan satu sebagai pengawasan, Ya. 2 sebagai legislator, yang ketiga itu adalah fungsi keuangan. Sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintahan menurut DPR ini masalah keuangan. Nah, keuangan menurut DPR itu tidak sesuai, ya ini dicorek. Menurut pengawasan dewan DPR kok presiden ini jalannya tidak Meleto. sesuai dengan meleto, ini Coret. dipanggil juga. Ya, seperti itu, Bos. Ya, betul. Makanya sulit. Makanya karena yang dinilai PDI, CS dan itu kemungkinan ditarik nggak bisa, Pak Jokowi akhirnya melantik AHY menjadi menteri. Harapannya suara Vincent Demokrat fraksi akhirnya mendukung pemerintahan. Itu pun seandainya PDI, koalisi PDI nomor 3 dan nomor 1 solid tetap kalah. Nah, itu loh ngerinya sih di situ, Ya. Bro. Jadi tidak akan kondusif. Baik. Ngeri dan tidak ngeri. Wong cilik-cilik terutama wong telu iki kan berharap supaya Indonesia itu adil makmur, Aman sentosa. enak biaya dan lain-lainnya, nyaman, demokrasi berjalan dengan jelas lah. Gak seperti ini banyak intimidasi, banyak rekayasa adanya. Aku mendingin ini misalnya cuma kembali lagi akademisi grassroots udah bergerak Tapi bersatu. iki wis bar ta iki, selak gatel kruyuk nyamuk gitu. Kowe ngejakan kok ya ning koyo ngene lho. Enggak, karena saya kan sudah bilang disinilah tempat yang paling istimewa yang pernah menjadi momentum bagi kita, momentum bagi kita. Kalau menurut saya ini adalah poros. Oh ya poros Loh. Nusantara. Ini adalah poros Nusantara deh. Poros ya. Wine cara wong tuwek kaya aku nih urip bonus. Oke. Nah, balik lagi sedulur wong telu Ya tetap kowe yang nyawang ora barang. Ini bersama ya. Wong sedulur ya. Wong telu jiro telu tetap berusaha eksis apapun yang terjadi meskipun negara gonjang ganjing dengan demokrasinya ya, kita tetap berjalan sesuai dengan nurani kita, Mas. Yang penting happy berpedoman pada Pancasila, NKRI Jaya dan Bhinneka Tunggal Ika dan apa nih? Salam wong telu. Tangannya ini wong telu. Oke, siap. Sampai ketemu. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin kritik dan lainnya di nomor bawah ini ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, sip. Komen ya. Terima Bye-bye. kasih.
UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI.